Lagu Kasih Ibu kalau dinyanyiin oleh Bow dalam film horor terbaru Ari Aster ini pasti jadi agak lain. Karena memang di film ini Ari Aster menyorot gimana hubungan ibu dan anak yang mestinya sweet dan menghangatkan bagai sang surya menyinari dunia, ternyata bisa jadi seperti perjalanan berlayar yang menakutkan. Di cerita ini, air yang Ari lambangkan sebagai kasih ibu, air yang jadi sumber kehidupan, yang jadi ketergantungan bagi Bow, dan juga nanti jadi tempat dia kembali. Dan perjalanan Bow mengarungi semua itu juga bukan sebuah perjalanan yang mudah dan menyenangkan bagi kita yang menonton. Karena memang Pak Sutradara ingin mencemplungkan kita ke dalam perasaan yang dialami oleh karakternya. Malahan, film ini merupakan salah satu film yang paling bikin bingung dari semua film yang pernah kita tonton dan bahas di sini. Bow takut, dan hal penting yang ingin ditegaskan oleh film ini adalah ketakutan Bow itu bukan semata kepada ibunya, melainkan juga gara-gara sang ibu. Yang bikin film ini ekstra jelimet untuk kita mengerti adalah treatment Ari Aster terhadap dunia ceritanya. Jika biasanya film-film memisahkan dengan jelas mana porsi realisme, mana yang surrealis atau fantasi, maka Bow is Afraid nggak takut untuk mengaburkan batas tersebut. Inner dan outer journey-nya saja sama-sama perumpamaan, sama-sama metafora. Cerita ditembak dari sudut pandang Bow, tapi masalahnya personal state atau pikiran si Bow itu sendiri tidak dipastikan dengan jelas oleh film. Oleh film, justru ketidakpastian state of mind si Bow tersebut yang dijadikan pengalaman horor. Kita tahu film meniatkan demikian dari adegan pembuka yang begitu surreal. Kamera diposisikan sebagai mata Bow yang masih bayi, ditarik keluar oleh dokter dari dalam perut ibunya. Nggak ada tuh seorang manusia pun yang ingat gimana pengalaman mereka dilahirkan. Tapi Bow di sini tahu. Di adegan tersebut, Bow tidak terdengar menangis. Lalu dia mendengar ibunya dari dia lahir sudah demanding supaya dia menangis gitu. Karena begitulah seharusnya bayi bertindak. Jadi di opening tersebut sudah di set gimana Bow, semua itu hanya perasaan si Bow gitu kan yang dirasakan oleh si Bow, dan dia tahu ibunya dari kecil sudah banyak meminta dia untuk melakukan sesuatu. Pada adegan berikutnya, kita melihat Bow sudah dewasa, like di umur 40-an kayaknya. Dan dia itu sedang bersama seorang terapis. Untuk masalah apa dia di sana, dengan cepat disiratkan oleh ponsel yang bergetar. Ternyata ibunya nelpon. Bow cuma menatap ponsel tersebut, tidak jawab. Dia menahan napas malah. Nah, aku pikir satu-satunya adegan yang bisa kupastikan nyata di sini adalah adegan di ruangan terapis tersebut. Saat Bow menyebut dia disuruh pulang oleh ibu untuk mengenang hari kematian ayah, dan si terapis menanyakan perasaan Bow atas kepulangan ini. Pria tersebut jelas punya mommy issue, ya kan? Pria dewasa yang merasa tercekat hanya karena ada panggilan dari ibunya. Kita tahu Bow sebenarnya memilih untuk tidak kembali. Aku percaya kejadian aneh yang menyebabkan Bow bangun telat dan nanti akhirnya malah jadi tidak bisa ke bandara sebenarnya memang tak terjadi. Aku setuju dengan ibunya yang bilang semua itu hanya akal-akalan Bow yang memang enggan pulang, tapi Bow nggak berani bilang gitu. Makanya film nanti menaikkan stake dan urgensi dengan membuat sang ibu tahu-tahu ditemukan meninggal dunia, sehingga Bow harus pulang untuk mengurus pemakaman. Nah, perjalanan Bow pulang nanti akan jadi tontonan yang benar-benar aneh untuk kita saksikan, terlebih ketika nanti dia akhirnya sampai di rumah. Film benar-benar meleburkan batas mana yang nyata, mana yang tidak. Kejadian yang membingungkan ditambah karakter yang psikologisnya nggak benar-benar jelas membuat Bow is Afraid ini disturbing dan hard to watch. Susah untuk ditonton. Tapi disitulah tantangannya, ya kan? Disitulah letak menariknya film ini. Karena ada begitu banyak lapisan dan tragedi yang bisa kita ungkap. Aku menyebutnya tragedi karena hubungan antara ibu dan anak memang dapat menjadi sebuah paradoks yang tragis. Karena kan seorang ibu harus mencintai dan menyayangi anaknya dengan intens supaya si anak bisa tumbuh dewasa sebagai anak yang mandiri. Ini kan tragis gitu. Si ibu membesarkan anak untuk meninggalkan dirinya. Nah, tragisnya karena nggak semua ibu menyadari hal itu. Beberapa dari mereka seperti ibu Bow, anaknya sudah segede itu tuh nggak pernah benar-benar menjalani hidupnya sendiri karena selalu dia diarahkan, dimanja, diperintah untuk ini itu. Efek dari pola pengajaran ibu yang salah dan terlalu over yang menyebabkan Bow melewati petualangan absurd mengerikan. Orang-orang aneh yang ada di sekitar apartemen Bow, seperti si bertato yang mengejarnya,
pria flamboyan yang menari-nari di jalan, dan juga kakek tak berbusana yang menusuki orang-orang yang lewat dengan pisau, menurutku orang-orang itu tidak nyata. Atau setidaknya tidak benar-benar bertindak seperti itu. Mereka hanya seperti itu di mata Bo karena begitulah Bo memandang dunia tanpa ibunya. Dunia yang aku percaya digebah oleh ibu kepada Bo saat dia bilang mau tinggal sendirian. Jadi dunia disampaikan ibu sebagai tempat yang berbahaya dan Bo percaya. Kayak kita waktu kecil mungkin ada yang juga yang sering takut-takuti oleh ibu supaya nggak main keluar sendirian ya kan. Kayak dibilangin bahwa ada orang gila di ujung jalan atau bahwa mobil jeep itu ada mobil penculik anak. Nah begitulah menurutku yang terjadi pada Bo di awal film. Meski memang nggak ada adegan atau dialog yang menyebut ibunya menakuti Bo dengan cerita seperti itu, tapi toh ada bukti bahwa ibu memang melakukan trik semacam itu kepada Bo. Ada sekuen yang menggambarkan Bo merasa takut berhubungan badan. Karena dari flashback, ada momen ketika ibunya menceritakan kepada Bo yang masih kecil bahwa ayah mereka meninggal saat proses membuat dirinya. Bahwa kematian seperti itu sudah turun-temurun di keluarga Bo bagian laki-laki. Setiap berhubungan badan meninggal. Nah, momen-momen yang sepertinya real atau setidaknya berakar dari kejadian real dalam film ini datang dari sekelebat flashback seperti demikian yang muncul biasanya setiap kali Bo pingsan. Entah itu karena kepentok dahan saat berlari ataupun saat gelang di kakinya meledak. Wih, pokoknya aneh-aneh memang adegannya. Petunjuk-petunjuk kecil dari kilasan adegan itulah yang jadi puzzle untuk kita susun demi mengetahui gimana hubungan Bo dengan ibu, yang sepertinya adalah seorang wanita mandiri dan punya isu tersendiri terhadap pria. Beberapa adegan menunjukkan Bo dianggap melawan, tatkala dia menunjukkan otonomi atau kehendaknya sendiri kepada ibu. Ada adegan membingungkan saat Bo masih kecil, yang direkam dengan seolah Bo itu ada dua orang. Bo yang berani sama Bo yang penurut. Bo yang pemberani ngotot menanyakan ayah mereka. Akhirnya disuruh ibu tuh dia ke loteng, lalu dia dikurung di atas sana untuk selamanya. Nah, adegan ini menyimbolkan kerasnya ibu terhadap sikap kritis dari Bo. Atap jadi tempat pengasingan, karena di atas sana jugalah Bo nanti akan bertemu dengan sosok yang ibu bilang sebagai ayahnya. Dan sosok tersebut benar-benar edan desainnya gitu. Sehingga terkesan konyol, mengerikan tapi ya konyol. Efek visual dan artistik yang dilakukan oleh film ini memang punya range yang cukup luas. Kadang sekilas terasa kurang konsisten, tapi itu hanya karena efek tersebut menghasilkan tone yang membuat kita lupa sama feeling yang berusaha disampaikan. It's bound to happen pada film yang memang punya banyak kejadian absurd seperti film ini. Nah, setelah pengalaman mengerikan semacam home invasion, Bo juga ngalamin sensasi diculik. Lalu dia menonton teater yang dia rasa mirip sama hidupnya sendiri, yang tergambar kepada kita lewat visual dengan animasi. Lalu Bo dikejar-kejar oleh maniak medan perang yang bikin film kayak survival thriller. Lalu terakhir tentu saja ada momen ketemu makhluk tetap tadi yang udah kayak horror creature. Nah, sesungguhnya semua kejadian outer tersebut punya maksud sebagai simbol tersendiri. Ari Aster menegaskan pengaruh pengasuhan seperti yang dilakukan oleh ibu kepada Bo bukan hanya dari gimana Bo memandang peristiwa, tapi juga dari gimana peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu membentuk pengalaman yang mencerminkan tahap pertumbuhan yang mestinya dilalui oleh Bo dari kecil. Tapi mungkin tidak pernah kejadian padanya karena Bo sewaktu kecil nggak pernah ngapa-ngapain. Dia sangat penurut sehingga jadi lemah, nggak punya experience apa-apa. Maka sekarang Bo harus ngalamin semua urutan pertumbuhan tersebut. Bagian di apartemen tadi misalnya, ini state anak kecil yang nggak berani keluar sendirian, ya kan? Nah, setelah akhirnya terpaksa berani ninggalin rumah, Bo tinggal di rumah pasangan yang menyelamatkan dirinya. Tapi pasangan tersebut mulai mencurigakan, melarang kemana Bo pergi kemana-mana gitu. Nah, ini basically menggambarkan state saat remaja. Saat ada gejolak memberontak, Bo harus berani memberontak dari aturan-aturan itu. Nah, kemudian Bo sampai di perkumpulan teater di hutan. Ini tuh adalah bagian dia tumbuh dewasa. Bo menonton show yang membuat dia membayangkan punya keluarga, punya anak-anak yang mirip dengannya. Ini tuh jadi plot point berikutnya bagi Bo, karena ini dia sadar desire-nya sebagai manusia untuk punya pasangan dan hidup settle. Selain itu dia juga tersadar bahwa dia mungkin mirip ayah atau worse mirip ibunya. Nah, ketakutan Bo telah banyak terhimpun, siap meledak saat dia sampai di rumah nanti. Inilah fase tua yang harus dialami Bo. Film menggambarkan ini lewat paranoia, karena diungkap ternyata ibu bisa jadi mengendalikan semua hidup Bo. Bahwa semua produk-produk yang dipakai Bo selama ini ternyata adalah produk dari bisnis ibunya. Konfrontasi terakhir Bo dengan ibu di pengadilan di tengah laut itu jadi puncak pembelajaran bagi Bo, yang merasa dirinya telah berani step up for himself, tapi mental damage itu has been done.
Kita pun akhirnya melihat ending yang circle back ke kejadian yang dilihat Bo di jalanan pada awal cerita, yaitu sebuah kapal terbalik milik anak yang berani nggak nurut pada ibunya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya momen-momen ganjil yang ditampilkan oleh film ini yang pastinya menarik untuk kita tonton dan kita kaji ulang. Meskipun memang aku sendiri ragu, apakah aku bakal berani untuk mengulangi perjalanan Bo dalam waktu dekat. Mungkin harus nunggu beberapa minggu lagi lah sebelum aku bisa berani lagi nonton ini. Karena memang film ini seaneh dan se-hard to watch itu. Penampilan aktingnya sih sangat oke sebenarnya. Joaquin Phoenix sebagai Bo tampak paham betul apa yang dilalui oleh karakternya. Aktingnya nggak sebatas ekspresi tapi juga fisik. Karena di sini Bo bakal luka-luka yang cukup parah. Dan Joaquin komit. Dia tahu persis cedera karakternya itu bermakna sesuatu terhadap perjalanan dan state dari sang karakter itu sendiri. Nah, film ini menargetkan kita untuk merasakan yang dialami oleh karakternya yang bisa dibilang loser, penakut, lemah. Dan dengan jadi seperti begitu, film ini sukses. Kena di targetnya. Petualangan Bo bukan petualangan yang menyenangkan untuk ditonton. Sepertinya tidak ada yang nyata, melainkan gambaran gimana si karakter mencerna dan menyadari momok personalnya. Ini adalah perjalanan konyol yang mengerikan yang seharusnya tidak pernah dialami oleh orang-orang yang nyata. Karena kita tuh mestinya harus berani. Lebih berani daripada Bo. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Bo is Afraid. That's all we have for now. Apakah menurut kalian anak seperti Bo memang pantas untuk mengantagoniskan ibu mereka? Apakah kalian punya teori atau penjelasan lain tentang film ini? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myderseed.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store myderseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.